Rasanya itu otentik banget foodies. Dia nggak ada bau sama sekali. Biasanya kan ada foodies yang tidak suka dengan bau rebung. Dan foodies wajib cobain. Hai foodies, jadi kita berdua lagi ada di daerah Barito. Kita mau makan yang namanya lumpia, tapi dari Bandung jadi lumpia. Nah, udah ada di sana tuh, udah manggil-manggil kita lumpianya, pengen diicip-icip. Ayo mau ikut nggak? Let's go. Wah, Barito makin lama makin banyak kuliner yang mantep ya foodies. Emang sih jajan sore di Barito tuh vibes-nya beda. Berasa kayak seru aja menikmati senja di tepi jalan. Asik. Aduh, ngomong-ngomong keinget lagu gak sih? Bukan deh, kalau itu mah bunga di tepi jalan ya. Nah foodies, ini lumpia ini jadi salah satu tenan yang akan hadir di Festival Makan Receh tanggal 3 dan juga 4 Agustus di Senayan Park. Festival Makan Receh gratis, tis. Di sini tersedia lumpia frozen dan juga lumpia yang udah matang. Jadi kalau mau nyetok lumpia di rumah bisa beli yang lumpia frozen atau setengah matang ya foodies. Beda cerita kalau mau sambil menikmati sore di Barito, ya belinya yang matang dong. Nah foodies, ini bentuknya dari lumpia ini. Katanya lumpia ini adalah tanpa rebung tapi pakai ebi. Nah biasanya kalau lumpia itu kan katanya ada... Kalau yang pakai rebung itu biasanya dari Semarang. Oke. Nah ini beda nih. Kalau biasanya lumpia khas Bandung itu lumpia basah, nah kali ini lumpianya hampir mirip kayak lumpia Semarang alias lumpia kering. Tapi emang isiannya yang beda nih. Lumpia Semarang kan pakai rebung, nah di sini no rebung-rebung club. Cing Mas, ngomong-ngomong ini kan makanan khas Bandung. Iya. Bisa ngomong Sunda nggak? Nggak bisa. Kumaha maneh teh. Hayu foodies, kita langsung cobain. Let's go. Cukup goreng lumpianya 5 menit aja, nggak perlu nunggu lama, udah bisa icip-icip bareng sama anak gaul Jakarta Selatan. Wuhuu! Tadang! Foodies, kalau lagi kayak gini tuh bener-bener berasa lagi pulang kampung. Secara kan ini adalah lumpia itu berdiri sejak tahun 2017, di mana itu adalah tanggal lahir, tahun lahirku. Coba diulang. Wow. Rizal kayaknya nggak bakal ada yang percaya juga sih kalau lahirnya tahun 2017. Masa umurnya baru 7 tahun? Udah jadi gimana nih ngomong-ngomong rasa lumpianya? Biasanya kalau nyobain lumpia kering pasti udah sepaket sama rebung di dalamnya ya foodies, plus cocolan saus kentang dan juga lokyo. Jadi penasaran deh nih, kalau nggak ada rebung rasanya bakalan kayak gimana ya? Apalagi cocolan juga beda nih foodies. Crunchy banget bagian luarnya, lapisannya banyak banget tuh. Sebelum masuk ke bagian inti di tengahnya tuh, kelihatan kan begitu crunchy di luarnya. Kalau tengahnya gimana nih Mas? Nah foodies, jadi dia tuh betul-betul garing di luar, juicy di dalam. Di dalamnya itu dia tuh ada sayuran yang jadi otentik dari lumpia ini. Dia tuh ada toge, kemudian ada bengkoang, ada ebi dan juga udang. Bedanya ebi sama udang apa coba? Ebi itu kecil-kecil, udang itu emaknya. Enggak ya, beda ya. Nah, ebinya ini nih yang bikin cita rasa lumpia tuh berasa banget. Meskipun gak ada rebung, tapi sensasi crunchy dari dalamnya tetap dapat nih dari bengkuang foodies. Soalnya secara tekstur hampir serupa, cuma emang gak ada aroma rebung ya foodies. Rasanya itu otentik banget foodies. Dia nggak ada bau sama sekali. Biasanya kan ada foodies yang tidak suka dengan bau rebung. Dan foodies wajib cobain. Karena di sini nggak ada rebungnya ya. Rebung di sini justru digantinya sama bengkuang. Tadi baru icip rasa lumpia originalnya nih, tapi belum sama cocolannya. Yes, ini dia foodies, cocolannya di sini itu juga spesial loh, pakai sambal kacang sama chili oil. Coba-coba kita siram sambal kacangnya dulu. Dari lumpia ini yang menjadi sempurna ketika kita siram dengan sambal kacang ini foodies. Karena apa? Rasa otentik dari lumpia ini tidak mengurangi dan tidak merubah dari rasa lumpia. Bahkan semakin kaya foodies, dan sambal kacangnya ini foodies nih, dia original, kemudian ringan sekali, tapi rasanya menjadi semakin kaya. Wah, karena ada tambahan aroma-aroma kacangnya. Betul. Eits, jangan samain sambal kacangnya sama sambal pecel ya foodies. Udah pasti mah beda jauh. Di sini sambal kacangnya hampir mirip kayak sambal kacang di nasi uduk karena teksturnya lebih cair dengan kacang yang udah bercampur dengan cabai. Dia juga nggak pedas sama sekali foodies. Dia gurih dan juga menambah cita rasa dari lumpia ini. Bikin rasa lumpia nih makin kaya dengan tambahan aroma kacangnya foodies. Selain sambal kacang, chili oil juga bisa jadi pilihan buat para pecinta pedas. Biasanya kita temui chili oil ini adanya di dimsum. Terus belakangan ngehits mulai
ada mie chili oil, terus ada apa lagi tuh segala Chili macam. oil. Nah, pakai chili oil. Kalau dulu maca yang hits, sekarang Iya, chili oil. betul sekali. Kita Tapi kalau ngomong cocok. chili oil, Bah, dari warnanya merah menggoda ya foodies. Ya gimana nggak merah, cabai yang digunakan ini adalah cabai kering yang sebelumnya sudah direndam air panas atau direbus lalu di oven. Jadi menghasilkan warna merah tua yang pekat foodies. Yang paling berasa itu adalah aroma chili oilnya. yes. Karena minyaknya banyak banget kan, si oil-oilnya banyak banget. Dan ini nggak terlalu pedas menurut aku ya. Kayak chili oil pada umumnya level pedasnya itu masih di tengah-tengah. Beda sama sambal. Nggak terlalu pedas saat baru beberapa suap ya. Tapi ternyata setelah makin banyak gigitan dan cocolan chili oilnya, level pedasnya jadi naik foodies. Waduh, pedas nampol nih lama-lama. Mas Rijal kalau makan bikin orang tergiur ya. Kalian pasti penasaran juga kan pengen nyobain ini. Tapi tenang, nggak cuma di Barito. Lumpia ini ada juga di mana nih, Mas? Ada di Festival Makan Receh, Budi. Tanggal 3 dan 4 Agustus di Senayan Park. Jadi langsung aja mampir ke sana. Ada banyak tenan-tenan makanan. Terus ada hiburan juga, ada gestarnya. Ada siapa aja? Ada Rizky Febian dan juga Jirok. Dan tidak hanya itu, Budi juga datang bisa jadi talent kayak kita. Bisa jadi ikut casting untuk Wow. program-program Trans 7, Budi. Karena ada open casting di sana. Betul sekali. Pokoknya Ayo, siapa yang tertarik buat casting juga? Atau mau nonton guest star-nya nih? Atau ya emang pada penikmat kuliner aja gitu yang kepengen icip-icip sepuasnya aneka jajanan tapi males pindah-pindah tempat? Ya udah cus aja langsung ya ke Festival Makan Receh. kita mau bagi dua nggak? Bagi dua. Boleh. Ini romantis banget ya, Budi. Harusnya nanti dimasukin efek-efek audio, terus Iya, gitu. edit-editan Kita apa. bikin romantis. Tuh. Kapan patahnya nih? Oh iya benar. Halah, lagi review makan malah bikin sinetron. Jadi gimana Putzal rasanya kalau sambelnya di mix nih? Kalau di mix jadi satu kayak gini, identitas sambelnya hilang. Tapi gimana, suka nggak kalau Mas Rijal? Suka banget. Oh ya, lumpia ini juga bisa dijadiin camilan sore loh foodies bareng sama keluarga. Pas banget kan kalau disantap di jam tanggung kayak begini. Pasti juga foodies pengen banget kan senyum-senyum terus kayak kita makan lumpia ini. Jangan lupa sekali lagi datang ke Festival Makan Receh tanggal 3-4 Agustus di Senayan Park. Karena banyak sekali Tenan-tenan. acara-acara di sana, puluhan tenan. Segala jenis makanan ada, termasuk lumpia ini. Dan tentunya jangan khawatir karena di sana Festival Makan Receh menunya receh-receh semua. Tetap dimakan receh. Menu receh, Tapi rasa gak recehan, dicocol lagi.